Hey guys, it's Miss Spinats and welcome back to Spinats TV. Sesuai dengan judul thumbnail, di video kali ini aku akan menghitung berapa jumlah buku yang aku beli di tahun 2022 lalu, dan totalan jumlahnya itu kira-kira rata-rata satu buku aku keluarin berapa banyak gitu loh. Jadi aku lumayan penasaran gitu kan, soalnya di tahun 2022 lalu perasaan aku sih ya, aku belanja banyak banget buku. Nggak di awal tahun sih, lebih ke pertengahan sampai akhir tahun, apalagi akhir tahun gitu loh, kan BBW ya. Jadi aku beli banyak banget buku di BBW tahun lalu. By the way, video ini tuh aku nggak ada maksud mau pamer atau apapun. This is just for fun. Aku cuma penasaran berapa jumlah buku yang aku dapet, dan juga total rata-rata satu tahun tuh aku keluarin berapa banyak sih untuk buku. Di sini tuh sebenarnya udah ada listnya dari Januari sampai Desember buku-buku yang aku beli. Nanti aku bakalan stack bukunya gitu ya, entah di lantai, entah di meja. Nanti baru aku lihat deh bagusnya gimana. Kita mulai langsung karena ini banyak banget bukunya. Di bulan Januari aku belanja satu buku saja, teman-teman. Oke, jadi di bulan Januari aku cuma beli satu buku. Surprisingly, ini adalah buku pertama yang aku beli, yaitu adalah Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja by Larry King. Ini tuh rekomendasi dari Bang Molen gitu ya. Katanya buku ini bagus banget, mengajar banyak hal, tapi aku bacanya belum sampai habis. Ini kayaknya di NF pertama aku tahun lalu. Menurut aku buku ini kurang cocok di aku karena kebanyakan dia bukan mengajarkan ya, dia lebih ke telling pengalaman dia gimana gitu loh. Jadi kayaknya aku kurang suka gitu, atau mungkin karena non fiksi aku jadi kurang tertarik, aku kurang tahu sih. Tapi dapet review dari beberapa temen aku yang lainnya, katanya sih bagus gitu ya, terutama buat kalian yang kuliah presentasi gitu ya. Katanya ini buku membantu banget. I don't know, aku belum baca sampai yang presentasi, but ini buku aku beli seharga Rp76.250. Kita lanjut ke bulan Februari. Ini aku beli 7 buku di bulan Februari. Itu ada Second Sister. Yang ini bukunya harganya aku beli seharga Rp152.000. Terus ada satu buku Agatha Christie. Ini aku beli seharga Rp50.000. Dan sisa buku-buku lainnya yang aku belanja itu pas penerbit Haru lagi ada sale. Itu ada buku Kairos, terus ada Let Me Tell You a Story About Zodiac, dan Confessions by Minato Kanae. Dan yang terakhir ada Snow White. Ini yang aku belanja pas Haru Book Sale di bulan Februari yang lalu. Kemudian totalnya untuk 4 buku yang aku belanja di Haru Book Sale bulan Februari lalu adalah Rp180.800. Lumayan banget, 4 buku harganya enggak sampai 200. Dan buku terakhir yang aku belanja di bulan Februari lalu adalah Sense and Sensibility by Jane Austen. Ini setelah aku beli langsung aku baca kalau nggak salah. Ini aku dapat seharga Rp72.250. Januari Februari selesai, kita masuk ke bulan Maret. Di bulan Maret aku beli ada 5 buku. Jadi ada buku yang aku beli double. Aku nggak tahu, selama ini jarang banget ada yang bilang aku ini ceroboh, tapi nggak tahu kenapa tahun 2002 lalu aku belanja buku itu sampai ke double 2 kali. Kok bisa gitu loh? Like in real life aku ini nggak ceroboh, teman-teman. Kayak masalah PR, kerjain tugas, bawa buku selama ini nggak pernah ketinggalan. Tapi nggak tahu kenapa check out buku itu selalu double. Salahnya sama gitu. Dulu pas belanja offline sebelum belanja online, komik-komik aku juga banyak banget yang double-double gitu. Anyway, buku yang aku beli di bulan Maret ini ada 3 buku ini aku belanja bersamaan, yaitu Laut Bercerita sama Midnight Library. Aku beli di Gramedia, toko oren gitu ya. Dan totalnya untuk 3 buku ini itu adalah Rp227.600. Aku nggak tahu kenapa aku bisa nggak sadar, padahal itu mahal banget. 3 buku tuh, Laut Berceritanya ke double. Jadi yang satu masih seal,
ya, belum aku buka sama sekali. Dan yang satu lagi udah aku baca, ini udah aku anotasi. Jadi yang satu masih baru banget. Aku nggak tahu ini harus diapain gitu loh. Ya, jadi itu 3 buku. Selanjutnya ada buku Shark Color. Ini aku beli seharga 79.900 sama Gone with the Wind yang bahasa Mandarin. Ini aku beli seharga 120.000 pas. Jadinya aku beli 5 buku. Di situ cuma ada 4 judul, tapi aku belinya 5 karena ke purchase double gitu ya. Hitungnya tetap 2. Bisa ke double kayak gini. Kita lanjut ke bulan April. Nah, di bulan April ini aku nggak tahu kenapa ini gila banget. Aku belanja sampai 10 novel. Jadi buku pertama yang aku beli ini ada Filosofi Teras. Seharga Rp90.200. Ini tuh ada diskon. Aku belanjanya di Togamas Bandung waktu itu jalan-jalan. Dan rencananya ini bakal aku baca tahun ini. Ini masih sealed ya, bahkan belum aku buka gitu. Terus di pas jalan-jalan aku juga pergi ke Periplus. My first time aku belanja Ogres and Orphans sama Charlotte's Web, itu harganya 304.000. Nih, Ogres and the Orphans sama Charlotte's Web. 2 buku ini digabung jadinya 304.000. Ini karena impor jadinya lebih mahal. Dan sisa bukunya ini aku belanja ada 8 sekaligus karena waktu itu lagi ada Mizan sale. Dan untuk ke-8 buku ini harganya itu Rp304.650. Jadi kalian belanja di Periplus ya, 2 buku itu harganya 304.000. Sedangkan kalau kalian misalkan beli buku lokal dan lagi ada diskon gitu ya, 8 buku harganya mirip gitu loh, 304 gitu. Jadi 8 buku yang aku belanja ini ada Animal Farm by George Orwell, The Nutcracker and Mouse King, Words in Deep Blue, Sea Prayer by Khaled Hosseini, Luka Dalam Bara by Bernard Batubara, Nevermore, dan yang terakhir adalah Anchika. Ini dia 10 buku yang aku belanja di bulan April. Rupanya capek juga ya teman-teman. Selain aku harus tunjukin ke kalian bukunya, itu udah aku stack juga buat foto thumbnail nanti. Rupanya sekalian beresin rak buku aku ini sepertinya. Dan lanjut ke bulan Mei, ini akhirnya aku puasa gitu kan, karena bulan lalu pengeluarannya kayak banyak banget. Aku jalan-jalan gitu dan belanja sampai 10 buku, makanya bulan selanjutnya langsung tobat belanjanya cuma 1 buku. Ada Contact Person Axel, ini tuh aku beli seharga 107.500. Waktu itu lagi ada diskon dan aku check outnya pas lagi free ongkir juga. Kalau nggak salah ongkirnya 4.000 kalau nggak salah ya. Ini self-published dan juga ini queer. Lumayan menarik sih ceritanya ya. Dan ya, cuman 1 buku di bulan Mei. Selanjutnya di bulan Juni aku belanja 2 buku. Yang pertama aku beli ini ada Kastor Terpencil Dalam Cermin. Aku beli seharga 92.000. Sama Santik Itu Luka by Eka Kurniawan. Yang collector edition, ini yang spine-nya berwarna gitu. Dan hardcover seharga Rp156.400. Jadi ya bulan Juni cuman 2 buku. Masih dalam fase tobat. Dan tiba-tiba di bulan Juli aku belanja sampai 34 buku. Ada 29 komik, sisanya novel. Dan buku pertama yang aku beli, novel pertama itu adalah 1984 by George Orwell. Ini aku beli seharga 98.000. Belinya offline di Batam kalau aku nggak salah. Terus ada ini juga The Song of Achilles by Madeline Miller. Ini aku beli seharga Rp113.900. Dan aku juga ada beli Book Lovers by Emily Henry. Ini aku beli seharga Rp194.000. Dan novel-novel terakhir yang aku beli ini ada Mrs. Dalloway sama Great Expectation. 2 ini itu digabung waktu itu paketnya ya. Jadi sekali beli dapat 2, harganya Rp161.200. Ini dia penampakan novel-novel yang aku beli di bulan Juli lalu. Ini
masih novel, belum komik-komiknya yang banyak banget. Masih di bulan yang sama, di bulan Juli, ini adalah komik yang aku beli. Rupanya aku kuat ya guys, cuman takut jatuh aja. Ini totalnya ada 29 buku, Sano Yoshitsune yang Genpei War. Karena aku belinya yang second, jadi lebih murah gitu. Aku beli seharga Rp482.500. Jadi di bulan Juli aku belanja totalnya ada 34 buku. Berlanjut ke bulan Agustus, aku ada belanja 5 buku di bulan ini. Itu ada buku-buku dari penerbit Kakak Tua. Aku belanja Old Man and the Sea, Osamu Dazai, No Longer Human, sama Of Mice and Men. 3 buku itu aku beli seharga 142.000. Dan ini tiga bukunya. Aku suka banget sama penerbit Kakak Tua, kayak buku-buku klasik mereka ya sama gitu covernya, dan lagi mereka juga ada kayak nomor seri gitu. Karena ada nomor seri buat yang kayak suka ngoleksi novel-novel gitu kan. Kayaknya ini cocok banget gitu, apalagi kayak untuk dalam perpustakaan gitu ya, kayaknya bakalan keren gitu. Selanjutnya aku ada beli buku Gadis Kretek, ini aku beli seharga 70.000. Dan buku terakhir yang aku beli ini adalah A Place Called Perfect by Helena Dagan. Aku beli seharga Rp107.200. Ini dia buku yang aku beli di bulan Agustus. Masuk ke bulan September, ini kayaknya aku ada salah hitung. Jadi ada 7 buku yang aku beli di bulan September. Ini ada Biscuit Barrel, harganya 47.000 atau 97.000 ini. Seharusnya sih 47.000 ya. Ini aku beli sama Kak Steffi, kondisinya itu masih bagus banget ya, masih rapi gitu. And then aku juga dapet buku ini, aku beli buku ini, The Stationery Shop by Marzan Kamali. Sebenarnya ini masih aku baca setengah gitu teman-teman. Ini tuh harganya yang aku DP, harganya itu waktu itu 225.000. Terus pelunasan gitu ya, aku bayar lagi 58.000. Jadi totalnya segini. Lanjut, ini aku belinya bersamaan, ada Funiculi Funicula yang nomor 1 sama Gadis Minimarket. Jadi 2 buku ini aku beli secara bersamaan. 2 buku ini dapat harganya 110.000. Terus masuk di sini ada Gone with the Wind sama Anna Karenina yang aku beli di Periplus secara online. Ini dapatnya seharga 270.000 dan kalian harus lihat bukunya. 2 buku bantal yang harus aku selesain tahun ini, kalau bisa sih. Dua-duanya masuk ke TBR aku tahun ini, teman-teman. Bantal-bantal banget. Entah gimana ini mau nyelesainnya, dan tulisannya bisa kalian lihat sendiri, mini-mini gitu loh. Ini mau baca apaan gitu loh, tapi kayaknya sih seru sih, katanya sih seru, makanya aku beli gitu kan. Rupanya cuma 6 buku yang aku beli, jadi kayaknya ada sedikit salah hitung aku. Oke, ini udah mendekati akhir-akhir tahun dimana BBW dimulai. Jadi di bulan Oktober aku belanja 11 buku. Ada Malibu Rising, ini aku beli seharga Rp147.900. Terus ada 2 buku ini yang aku beli secara bersamaan, itu ada Funiculi Funicula nomor 2 sama Pasta Kacang Merah. Keduanya aku beli dapat seharga Rp140.600. Dua-duanya masih sealed, belum aku baca. Cuman aku bikin video unboxingnya, tapi belum aku edit. Dua-duanya punya satu kesamaan ya teman-teman, covernya bagus banget. Terus kejadiannya terulang lagi pas BBW gitu ya. Aku kan pertama kali gitu ikut BBW belanja secara online gitu kan, dan akhirnya aku ke check out 2 buku yang sama lagi teman-teman. Ini ada Sue Townsend ya pengarangnya, bukunya The Growing of Pains of Adrian Mole. Jadi dia ini buku berseri, ada berapa buku serinya? 6 atau 7 atau 9, aku lupa. Dan aku cuman ada nomor 1, 2 sama 4, sisanya masih belum aku punya gitu ya. Karena kebetulan di sana out of stock, dan aku ke check out 2 kali dong yang The Growing of Pains-nya. Jadi ini yang aku belanja di BBW. Oh,
Sama satu lagi, ada buku ini, Eleven and Holding. Ini tuh semacam middle grade gitu. Kondisi bukunya rupanya kotor gitu ya teman-teman. Dan pas datang ini aku lap dia pakai alkohol, satu tisunya itu kayak hitam. Ngomong-ngomong, untuk yang Adrian Mall itu aku check outnya 2 kali karena shippingnya mahal banget gitu kan. Jadi karena aku mau free ongkir, aku check outnya 2 kali. Jangan-jangan karena 2 kali gitu ngerasa lebih murah, makanya ke check out 2 gitu kali ya. Oke, yang Eleven and Holding sama Adrian Mall nomor 2 kali ya, I think, atau nomor 3 itu dapat seharga 161.800 rupiah. Nah, untuk Adrian Mall yang kedua sama yang keempat gitu ya. Yang kedua ini aku ke check out 2 kali, jadi 3 buku, jadinya ada 221.800 rupiah. Kok bisa aku nggak sadar itu 3 buku harganya 200-an gitu loh. Kok aku nggak sadar ke check out 2 kali nih. Lanjut, ini ada buku yang aku beli pas aku jalan-jalan ke Melaka, Malaysia. Aku pergi ke toko bukunya, aku dapat 2 buku ini. Ada House in the Cerulean Sea by TJ Klune sama Dial A for Aunties. Ini 2 buku ini aku dapatnya lumayan murah. Duanya ini 303.270 rupiah. Jadi kalau misalkan kalian lihat di toko buku online, ini satu buku tuh mahal banget teman-teman. Bisa sampai 200-an ribu gitu ya. Cuman ini aku pergi ke toko bukunya ini kayak ada tulisan ini, diskon 20% kalau misalkan kalian beli 2 buku yang ada stiker yang sama. Jadi ya. Buku terakhir yang aku dapat ini adalah Heaven Official's Blessing atau Tian Kuan Sifu by Mo Xiang Tongxiu. Ini tuh aku dapatnya seharga pas PO itu harganya bayarnya 195.000 dan pas lunas aku bayar lagi 64.900 rupiah. Jadi itu ditotalin jadinya segini. Jadi ini adalah buku-buku yang aku beli di bulan Oktober lalu. Warna-warni banget ya, sama cerah gitu. Lanjut ke bulan November, aku belanja 5 buku. Itu ada When Marnie Was There, yang aku beli seharga 87.125 rupiah. Terus ada buku Red, White, and Royal Blue, yang ini aku sebelumnya DP 330.000 dulu dan untuk pelunasannya 126.000 dan totalnya segini. Dan balik lagi ke BBW, aku check out 3 buku, ada Frankenstein, Neverwhere, sama buku Disney tapi yang kayak horor gitu. 3 buku itu aku beli seharga 273.500 rupiah. Ini yang Disney, SOS Time. Ini tuh kayaknya yang kayak dark untuk Beauty and the Beast gitu, yang versi ini. Terus ada Neil Gaiman, Neverwhere, sama buku Frankenstein-nya yang bagus banget. Dia kayak ada kayak beginian gitu, aku nggak tahu sih fungsinya apa, tapi bagus banget dan bahan covernya itu beda teman-teman. Ini kayak semacam kain gitu untuk covernya, love banget. Bulan November dapat bukunya segini. Akhirnya kita masuk ke bulan terakhir yaitu bulan Desember. Kalau di sini sih tulisnya ada 11 buku. Aku nggak tahu ini catatan bener atau enggak. Tapi kayaknya nanti kita bakalan hitung ulang gitu ya. Totalnya ada berapa. Karena udah aku stack bukunya. Ini kalau misalkan di stack jadi satu gitu ya. Kayaknya lebih tinggi dari aku deh. Oke, jadi di bulan Desember masih BBW gitu ya. Aku ada DP buku A Man Called Uva, harganya 70.000 yang aku DP. Terus ada DP juga Brit Mary. Terus aku juga ada DP sama Onjejia titip BBW gitu ya, Lost Christmas, The Girl and the Witch Garden. Terus ada Rilla of Ingleside, itu DP-nya 3 buku 110.000. Terus aku ada DP juga Anne Frank Diary gitu ya, DP-nya 60.000. Kemudian untuk pelunasan 3 buku dari Ojejia yang Lost Christmas, Ingleside, sama The Girl and the Witch Secret Garden, I think judulnya, pelunasannya 126.000. Dan untuk pelunasan Uva, Brit Mary, sama Anne Frank 76.380 rupiah, itu untuk pelunasannya. Aku tunjukin dulu bukunya. Brit Mary, terus ada A Man Called Uva, sama Anne Frank, Diary of a Young Girl,
Jadi ini 3 buku yang aku ikut just tip. Just tipnya kayak lewat grup WA gitu temen-temen, siapa yang mau, siapa yang cepet dia dapet. And then 3 buku yang aku just tip sama Ojejia, ini ada We Love Ingleside. Ini aku excited banget, ini buku terakhir dari End of Green Gables series. Jadi dengan adanya buku ini, series aku lengkap buku-bukunya. Entah ada 8 atau 9 buku itu End of Green Gables. Aku seneng banget dapet ini temen-temen. Terus ini ada juga Lost Christmas sama The Girl and the Witch's Garden. Ini hardcover dan bagus banget. Cakep gitu. 3 buku yang aku dapat dari Just Tip Ojejia. Oh ya, ini juga ada buku The Vanderbeekers nomor 1, 141st Street, sama yang Secret Garden, sama Vanderbeekers. Ini nomor buku keduanya, I think. Untuk harganya sendiri, untuk PO gitu ya, aku PO seharga Rp206.000. Nah, untuk pelunasannya, untuk 2 buku totalnya itu 141.700. Jadi dari DP sama lunas ditotalin jadi segini. Terus aku juga ada beli buku ini, Nisa, penulisnya by Ci Irene Everin. Ini tuh fun fact-nya adalah aku beli buku ini sebagai buku terakhir yang aku beli, yang aku dapat gitu ya, di tahun 2022. Dan adalah buku pertama yang aku selesain di tahun 2023 ini. So, first and also last. Ini aku by the way belinya seharga 170.000, itu udah sama ongkir ya. And then aku ada beli Kite Runner sama A Little Life. Jadi dua-duanya ini aku beli secara bersamaan kalau nggak salah di Periplus. Untuk penampakan bukunya seperti ini. Dua-duanya juga masuk ke TBR aku tahun ini. Tebel banget. Yang A Little Life ini katanya sih bagus banget ya, dan bikin nangis. 2 buku ini aku beli seharga Rp288.460. Jadi guys, ini adalah buku yang aku beli di bulan Desember 2022 yang lalu. Kita stack dulu ya bukunya ya, karena udah selesai nih. Ini jadinya adalah tumpukan buku-bukunya. Jadi ada 3 tumpuk itu, dan aku yakin banget kalau misalkan ini kayak ditumpukin satu gitu, ini pasti fix lebih tinggi dari aku. Aku nggak tahu ini seberapa tinggi teman-teman. Dan untuk penampakan depannya seperti ini. Ini aku kayak lagi jualan buku, tahu nggak sih, bajar buku gitu ya, disusun kayak gini. Totalnya adanya jadi segini teman-teman. Mohon maaf itu backgroundnya kayak berantakan gitu ya, karena bikin video ini rupanya tidak segampang yang aku pikirkan gitu. Kayak aku bakalan hitung dulu ini totalnya ada berapa. Kayaknya sih ada kesalahan gitu ya pas aku hitung. Oke guys, jadi udah selesai aku hitung ini. Jadi di tumpukan pertama yang di sini ya, dari sebelah kanan, ini totalnya ada 30. Terus yang untuk tumpukan ini ada 24. Di sampingnya ini komiknya ada 29 di bawah, dan untuk novelnya di sini ada 15. Jadi totalnya ada 98 buku. Oh, nggak tahu kenapa, kayaknya kemarin aku salah hitung kelebihan 2 buku gitu teman-teman. Jadi aku kira ada 100 buku yang aku beli gitu loh. By the way, siapa nih yang bener nebaknya total buku sama berapa jumlah harga yang aku keluarin dalam 1 tahun? Ini dia total bukunya. Jadi aku harus selfie banyak-banyak ini untuk thumbnail. Jumlah buku yang aku beli di tahun 2022 rupanya ada 98 buku. Kurang 2 lagi 100, masih oke lah ya. Nah, untuk harga totalnya itu nanti bakalan aku masukin dulu ke Excel. Jadi aku nggak bakalan hitung manual gitu ya, aku takutnya salah sih. Jadi totalnya itu ada harganya segini. Menurut aku pribadi sih ya, kemarin kan aku pernah sempat secara kasar gitu ya, hitung secara manual walaupun salah gitu kan. Totalnya rupanya 98 bukan 100 gitu. Menurut aku pribadi sih ya, ini aku merasa kalau buku-buku yang aku beli ini memang rata-rata kalau ditotalin gitu nggak terlalu mahal gitu loh, nggak sampai 100.000 kalau nggak salah ya.
tipis-tipis gitulah. Tapi di tahun 2023 ini aku rencananya sih nggak mau belanja begitu banyak buku. Aku ingin habisin dulu buku-buku yang belum aku baca karena ini masih banyak banget guys TBR-nya ya. Jadi aku bakalan puasa beli buku kalau bisa. Dan semoga aja tahun ini aku bisa pergi ke BBW, jadi aku mau belanja secara offline. Nah, menurut aku sih kenapa aku bisa belanja sebanyak ini gitu loh, apalagi di pas akhir-akhir tahun, karena aku kalap banget beli online, karena nggak usah tenteng bukunya, kan banyak gitu ya, kalau tenteng pasti berat. Nah, kalau misalkan aku belanja offline, aku yakin aku nggak bakal beli sebanyak itu, karena aku nggak mau tenteng berat-berat gitu loh. Jadi ya doakan saja tahun ini aku bisa pergi ke BBW gitu teman-teman. So yeah, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I really hope you guys enjoy this video. Aku baru tahu rupanya bikin video ini tuh sulit banget karena kondisi kamar saya ini sangat tidak rapi gitu saat ini, kayak kapal pecah teman-teman. Plastik berserakan, rak buku aku apalagi berserakan. Ini setelah selesai aku foto-foto cantik gitu ya, harus aku masukin lagi ke rak bukunya. Jadi ya sekalian mah bersih-bersih rak buku gitu ya istilahnya ya. Aku takut banget ini tumbang by the way. Ya jadi aku ada 2 rak buku, satunya rak komik gitu guys. Aku pengen masukin tumpukan komik itu ke sana, tapi aku takut kakinya karena bukan besi, kayu gitu ya. Aku takut dia nggak kuat tumbang. Doakan saja enggak. Oke, aku sekarang mau bersih-bersih dulu. Mau masukin buku ini ke sana, ke rak bukunya, terus aku mau mandi. Karena ini aku rekam videonya jam 5 sore, jadi akhir-akhir ini aku memang kayak lagi sibuk banget temen-temen, makanya aku nggak sempat upload video, sibuk lah ya. Dan untuk January wrap up, February wrap up itu mungkin bakal aku gabungin jadi satu sampai ke March, karena di bulan Februari aku nggak baca buku sampai habis sama sekali gitu loh. 1 buku pun nggak aku baca. Histeris, aku cuma baca 3 buku di bulan Januari. Dan untuk bulan Maret saat ini aku lagi baca sih The Stationery Shop ya, by Marjan Kamali sama Little Women. Rata-rata keduanya sih udah hampir selesai gitu ya aku baca. Semoga aja aku bisa nambah buku lagi. Jadi ya itulah, sebelum ngelantur kemana-mana gitu ya video kali ini. Sekali lagi aku bikin video ini bukan maksud untuk mau pamer atau gimana, aku hanya ingin sharing gitu. Sebenarnya sih kepo sih sebenarnya, lebih ke kepo berapa sih yang aku keluarin untuk buku dan berapa total buku yang aku belanja gitu dalam 1 tahun. Semoga aja tahun ini bisa berkurang sampai 50%. Kita ambil jalan tengah aja. Total buku yang aku beli tahun ini semoga aja cuma bisa 50 atau 40 deh. Doakan saja bisa teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. I hope you guys enjoy this video. Ya, selamat tinggal tumpukan ini. I'll see you guys on the next one. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe for more content like this. And I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye-bye. Aku mau foto-foto thumbnail dulu banyak-banyak buat kenangan.